Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan layanan pembayaran otomatis melalui Flip for Business di aplikasi SaaS Cloud. Nah, di sini perlu diketahui bahwa aplikasi SaaS Cloud sudah mendukung pembayaran via payment gateway, yaitu pembayaran bisa otomatis terverifikasi langsung oleh sistem tanpa adanya campur tangan oleh manusia langsung, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Untuk sederhananya lagi, contoh penerapan payment gateway seperti misalnya kita berbelanja di katakanlah sebuah e-commerce atau di marketplace seperti mungkin Shopee ataupun Tokopedia. Nah, di situ kita melakukan proses pembayaran misalnya dengan virtual account dengan nomor VA. Pada saat nomor VA tersebut kita transfer ke nomor VA tersebut, maka secara otomatis barang yang kita pesan akan otomatis terverifikasi di sistem marketplace itu tadi. Nah, seperti itu juga penerapan payment gateway atau pembayaran otomatis di aplikasi SaaS Cloud. Nah, di sini kami dari SaaS Cloud menggunakan vendor Flip for Business untuk melakukan pembayaran otomatis tersebut. Nah, di sini kenapa kami memilih Flip for Business? Karena tentu Flip for Business ini sudah merupakan penyedia layanan payment gateway yang juga terpercaya yang ada di Indonesia, maka kami memanfaatkan vendor ini. Seperti tadi, sederhananya payment gateway itu adalah jembatan antara pembeli dengan banknya, antara kami dengan bank, jembatan antara kami dengan bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena tidak mungkin kami melakukan kerjasama langsung ke bank, ke banyak-banyak bank, itu cukup memakan waktu dan prosesnya juga tidak mudah. Maka dengan hadirnya payment gateway, solusi untuk integrasi ke bank tersebut ditangani langsung oleh penyedia payment gateway. Nah, seperti itu sederhananya. Jadi dengan menggunakan payment gateway bisa melakukan pembayaran dari multi bank seperti misalnya pengguna menggunakan rekening BRI bisa langsung dengan BRI, atau pengguna menggunakan rekening misalnya bank BNI. Nah, seperti itu bisa dengan pembayaran dari banknya langsung, seperti itu. Dan juga di payment gateway mendukung yaitu pembayaran via QRIS. Nah, di sini dimana kita ketahui bahwa QRIS ini cukup masif penggunaannya akhir-akhir ini di Indonesia. Jadi kami juga menyediakan pembayaran via QRIS di aplikasi SaaS Cloud. Nah, mungkin kami sedikit singgung apa saja manfaat pembayaran via payment gateway ini. Manfaat yang pertama tentu pembayaran via payment gateway ini transaksinya akan lebih cepat dan aman tentunya, dimana diketahui nanti tidak ada proses verifikasi secara manual lagi oleh operator, karena yang dibayar tentu nominalnya sudah dipastikan masuk ke payment gateway-nya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya sangat cepat, mungkin kurang dari 1 menit pembayaran tersebut sudah terverifikasi otomatis oleh sistem jika prosesnya tidak mengalami gangguan sistem. Nah, itu di luar kendali kita tentunya. Kemudian dengan payment gateway ini juga tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dia mendukung multi atau banyak channel-channel atau kanal-kanal pembayaran. Misalnya mau bayar dengan virtual account Bank BRI ada, mau bayar virtual account dengan Bank BNI ada, dan lain-lain.
Kemudian juga ada channel yang QRIS, nah seperti itu. Jadi banyak metode pembayaran yang tersedia jika kita menggunakan payment gateway. Kemudian manfaatnya yaitu mengurangi pembayaran yang tidak tercatat. Nah di sini saya cukup yakin di ma'had-ma'had terkadang juga sering menjumpai masalah-masalah seperti ini, yaitu wali santri melakukan pembayaran tetapi dari sisi operator tidak bisa dari sisi operator tidak mencatat pembayaran tersebut. Nah, tidak mencatat ini mungkin saja karena terlalu banyak yang perlu dilakukan verifikasi, misalnya pada tanggal awal bulan misalnya yang masuk membayar itu banyak, jadi banyak yang mengirimkan resip atau bukti pembayaran. Nah ini bisa saja satu atau dua wali santri yang mengirimkan mungkin saja tidak tercatat karena bukti pembayaran tadi kan menumpuk dan harus dilakukan verifikasi satu persatu, dan mungkin saja terlewat untuk misalnya untuk satu atau dua pembayaran dari wali santri mungkin saja terlewat seperti itu. Nah itu dengan menggunakan payment gateway, nah proses seperti itu insya Allah sangat minim, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada yang proses yang tidak tercatat seperti itu. Kemudian ya verifikasinya otomatis melalui sistem. Jadi sistem yang akan melakukan verifikasi, misalnya pada saat melakukan pembayaran SPP, misalnya SPP Ananda di bulan tertentu, misalnya di bulan untuk SPP bulan Januari. Nah, sistem akan otomatis melakukan pelunasan atau melakukan pengurangan dari nilai yang tertunggak. Misalnya katakanlah 100.000 untuk tagihan bulan Januari. Nah, dari sisi wali santri membayar misalnya, anggaplah misalnya 50.000. Nah, berarti di situ kan ada tunggakan. Masih ada 50.000-nya lagi. Nah, di situ sistem otomatis akan memotong tagihan yang tertunggak tadi sebesar 50.000. Nah, itu tergantung dengan nominal yang dilakukan pembayaran oleh wali santri. Kalau misalnya wali santrinya membayar secara lunas sekaligus, berarti ya tidak ada tagihan lagi di bulan tersebut, di bulan Januari tersebut. Nah, ini prosesnya dilakukan secara otomatis, tidak ada proses pengecekan manual lagi dari operator. Nah, seperti itu. Itulah manfaat-manfaat yang diberikan oleh payment gateway. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara penerapan payment gateway di aplikasi SESCloud oleh ma'had-ma'had yang sudah bergabung. Nah, di sini untuk metode integrasi, kita katakan integrasi ke payment gateway Flip for Business ini ada dua metode. Yang pertama yaitu ma'had atau ponpes langsung registrasi ke Flip. Nah, di sini yang kami rekomendasikan yang pertama yang ini, atau cara yang kedua yaitu integrasi melalui kami sebagai PT Ahsan Solotech Nusantara. Jadi melalui rekening kami yang sudah kami registrasikan di Flip, seperti itu. Nah, bagaimana cara-caranya untuk masing-masing metode? Yang pertama saya jelaskan yaitu registrasi langsung ke Flip. Nah, ini dari pihak pondok langsung yang melakukan pendaftaran langsung ke Flip for Business sebagai merchantnya. Kemudian dari pihak pondok harus mengurus dokumen dan proses pendaftaran secara mandiri. Dokumen-dokumen yang diperlukan nanti bisa dicek di Flip for Business apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian setelah berhasil diverifikasi, nanti pengelola pondok pesantren setelah terdaftar tentunya sudah berhasil diverifikasi, nanti pihak pondok pesantren nanti akan menyerahkan API key atau kredensialnya kepada kami untuk dimasukkan ke aplikasi SESCloud agar aplikasi SESCloud bisa terintegrasi ke Flip for Business. Nah, kemudian integrasi sistem Flip for Business ini tetap dilakukan oleh kami sebagai penyedia aplikasi, seperti itu. Jadi dari pihak pondok
cukup menyerahkan API key dan kredensial Flip tadi ke kami. Prosesnya, proses integrasi dari sistemnya kami yang akan melakukannya. Kemudian kami di sini hanya bertindak sebagai penyedia platform dan kami tidak berwenang atau tidak memegang dana hasil transaksi. Nah, di sini karena langsung ke rekening Ma'had, nantinya tentunya masuk jumlah transaksi yang masuk otomatis masuk ke rekening Ma'had langsung. Jadi kami tidak memegang dana Rp1 pun, seperti itu. Kemudian Flip akan mengirim hasil transaksinya atau settlement langsung ke rekening milik pondok tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pengelola pondok pesantren terakhir yaitu melakukan rekonsiliasi setiap awal bulan terhadap transaksi sukses Flip pada bulan sebelumnya melalui aplikasi Sescloud. Kemudian setelah proses rekonsiliasi selesai, maka pengelola pondok pesantren mengirimkan fee atau biaya layanan ke rekening penyedia layanan Sescloud. Nah, di sini ada karena perlu integrasi keluar, jadi dari kami mengenakan biaya yang perlu dibayar oleh masing-masing Ma'had yang menggunakan fitur tersebut. Dan tidak perlu khawatir, untuk pembayaran ini bukan dari Ma'hadnya yang membayar, akan tetapi ini proses fee atau biaya layanan ini dikenakan langsung ke end user atau wali santrinya langsung. Jadi Ma'had tidak ada pengenaan biaya lagi untuk biaya integrasinya, seperti itu. Jadi biayanya memang benar-benar dipotong atau ditagih dengan transaksi yang sukses yang dilakukan oleh wali santri. Jadi yang dibebankan fee atau layanannya adalah ke wali santri secara langsung dari sistem, seperti itu. Jadi Ma'had tidak ada biaya lagi selain biaya langganan. Baik, untuk tadi proses metode yang pertama, kemudian ada metode yang kedua. Nah, ini yang metode yang kami rekomendasikan. Akan tetapi metode ini terkadang agak sulit lolosnya karena memang di Flip cukup ketat verifikasinya. Jadi dokumen-dokumennya harus lengkap. Nah, seperti itu. Jadi ini memang direkomendasikan, tapi ada tapinya. Proses verifikasi dari Flip ini juga memakan waktu dan cukup lama prosesnya. Berkasnya juga harus lengkap. Barulah mereka bisa memberikan layanan tersebut ke Ma'had. Nah, cara yang kedua, jika yang sebelumnya ini prosesnya lama dan prosesnya mungkin bisa kita katakan berbelit, harus melengkapi dokumen ini itu, kemudian pihak pondok butuhnya cepat, urgent, seperti itu. Nah, bisa melakukan integrasi dengan metode yang kedua, yaitu integrasi melalui kami sebagai PT Ahsan Solutek Nusantara. Nah, di sini penyedia layanan, yakni kami Sescloud, mendaftarkan akun Flip for Business sebagai master merchant, dan transaksi pembayaran dari wali santri akan dikirimkan ke akun Flip for Business atas nama kami PT Ahsan Solutek Nusantara. Nah, jadi kami yang sudah terdaftar saat ini, kami sudah terdaftar sebagai merchant Flip. Nah, dengan merchant Flip ini pihak pondok juga bisa menjadi sub merchant, istilahnya sub merchant kami gitu. Jadi bisa integrasi melalui kami, kemudian kami yang menghubungkan ke Flip, seperti itu, bisa seperti itu. Nah, setelah proses settlement dilakukan oleh Flip, proses settlement itu tadi proses pengiriman transaksi ya, pengiriman hasil transaksi di hari tertentu. Dana akan masuk terlebih dahulu ke rekening kami. Nah, ini masuk ke rekening kami. Masuknya di sini hanya sebagai apa ya? Istilahnya untuk menampung saja sementara, karena mendaftarnya melalui akun kami, melalui akun Flip for Business PT Ahsan Solutek Nusantara. Jadi tentu dana tersebut akan masuk ke kami terlebih dahulu. Nah, setelah masuk, proses rekonsiliasi akan dilakukan oleh kami secara harian setiap pukul 17.30 WIB keesokan harinya.
dan setelah memastikan dana benar-benar diterima oleh Flip. Nah, seperti ini ya proses rekonsiliasi di Syscloud jika menggunakan metode yang selanjutnya. Biasanya dari Flip mengirimkan dananya, misalnya kita transaksi tanggal 9 jam di sebelum jam 5, tentunya sebelum jam 5, misalnya di jam 3 sore tanggal 9. Nah, Flip akan mengirimkan dananya esok harinya, yaitu di jam 15 biasanya, jika tidak ada kendala di Flip, jam 17 sore di tanggal 10. Jadi ada H+1 nya, di H+1 barulah mereka mengirimkan ke kita dananya. Nah, ini sama juga dengan proses yang pertama, ini juga dikirimkan H+1, sama juga dengan metode integrasi yang kedua. Hanya saja metode integrasi yang kedua, proses settlement tersebut dikirimkan ke kami, ditampung sementara ke kami. Nah, setelah ditampungkan ke kami tentu akan melakukan rekonsiliasi, memastikan apa saja atau transaksi apa saja yang masuk di hari sebelumnya, supaya kami pastikan transaksi tersebut benar-benar sukses. Kemudian khusus transaksi pada hari Sabtu, maka akan dilakukan rekonsiliasi pada hari Senin. Nah, di sini karena hari libur di bank atau yang lainnya, maka rekonsiliasi akan dilakukan di hari Seninnya nanti. Sabtu dan Minggu nanti itu akan direkap, akan diakumulasi, dan akan dilakukan rekonsiliasi pada hari Seninnya, seperti itu. Nah, selanjutnya dana hasil transaksi tadi akan kami teruskan ke rekening pondok milik pondok pesantren setelah proses rekonsiliasinya selesai. Nah, ini akan kami lakukan sesegera mungkin setelah dana kami terima. Kami lakukan rekonsiliasi di sistem Syscloud tentunya. Nah, setelah selesai akan segera kami transfer. Jadi prosesnya tidak akan lama prosesnya, asalkan dana tadi sudah kami terima dari Flip. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu aturan yang selanjutnya yaitu pengelola pondok pesantren wajib memberikan data rekening resmi dan yang sesuai. Nah, seperti ini. Untuk apa? Untuk kami transferkan dana yang sudah kami terima dari Flip tadi, kami salurkan ke rekening pondok langsung, seperti itu. Kemudian untuk pondok pesantren yang menggunakan rekening di luar bank BRI, maka akan dikenakan biaya transfer setiap kali dari perusahaan mengirimkan ke rekening tersebut. Biaya akan dipotong langsung dari nominal transaksi. Nah, seperti ini. Jadi diusahakan untuk rekening penerimanya menggunakan rekening bank BRI, seperti itu. Atau jika tidak ada rekening BRI bank penerimanya, misalnya BCA misalnya, nah maka akan ada biaya pemotongan, misalnya 6.500 atau 2.500 jika kami mentransfer dengan BIPS. Nah, kemudian kami jelaskan tadi seperti yang di awal-awal bahwa menggunakan layanan pihak ketiga tentu ada biaya yang dibebankan. Nah, biaya-biaya layanan pembayaran ini seperti yang terlihat di sini, yaitu pembayaran melalui virtual account. Selain dari bank BCA, akan dikenakan biaya sebesar 3.500 per transaksi sukses. Nah, ini perlu dicatat bahwa per transaksi sukses. Jadi misalnya kalau misalnya transaksinya gagal, ya nggak akan dicas, nggak akan dibayar biaya atau biaya layanannya. Jadi ini per biaya transaksi sukses. Nah, khusus untuk pembayaran dari BCA ini 4.000 per transaksi sukses. Kemudian pembayaran melalui QRIS di sini akan dikenakan biaya 1% dari nilai transaksi. Misalnya transfer misalnya 100.000, berarti 100% dari 100.000 yaitu Rp1.000. Nah, berarti
biaya transaksi atau biaya layanan transfernya adalah Rp1.000 dari 100.000. Nah, demikian sampai seterusnya dengan nominal yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu biaya layanan ini dibebankan ke pengguna akhir, tentunya ke wali santri, dan dapat dilihat secara transparan pada saat melakukan proses pembayaran. Jadi nominalnya dibebankan ke wali santrinya langsung, tidak ke ma'had, bukan ke ma'had yang harus menanggung biaya layanannya, tapi dari sisi wali santri yang melakukan pembayaran. Dan tentu nominal yang seperti ini tentu tidaklah besar. Karena apa? Karena jika dibandingkan dengan kesulitan melakukan rekapitulasi secara manual, dan ada kemungkinan data yang tidak tercatat, tentulah nilai biaya layanan ini dihitung cukup murah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya ma'had akan kami berikan dokumen ini untuk bisa dipelajari secara mandiri, dan jika ada pertanyaan atau yang bagian yang belum jelas bisa ditanyakan ke kami secara langsung. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.